Kali ini lagi-lagi kita akan bahas film gangster. Tapi film kali ini agak beda dengan film gangster yang biasanya. Film berjudul The Gangster Daughter yang rilis di tahun 2017 ini menceritakan tentang suka duka seorang gadis remaja yang menjadi putri sematawayang dari seorang bos gangster. Gimana sih rasanya kira-kira kalau bapakmu ternyata adalah seorang gangster yang hidupnya keras bukan main? Tapi di sisi lain si bapak tuh harus bertanggung jawab ngurusin anaknya. Nah, mendingan pantengin deh ceritanya. Mari gasken! Pada suatu malam yang gelap dan dingin, seorang pria bernama Keigo sedang menodongkan pistol pada rekan satu gengnya yang dituduh berkhianat. Namun rekannya berulang kali mengaku tidak bersalah. Tapi sebelum ia lanjut bicara, pria lain bernama Ox langsung bertindak. Meski berprofesi sebagai gangster, Keigo juga memiliki istri dan anak gadis yang masih kecil. Namun karena profesinya yang berbahaya, ia memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya selamanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu amat cepat. Anak gadis Keigo kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik jelita bernama Xiao Wu. Dibandingkan gadis remaja sepantarannya, Xiao Wu terhitung sebagai gadis yang cukup barbar. Serangga maupun ular tidak membuatnya takut sama sekali. Selain itu ia juga hobi mengumpulkan barang-barang sisa perang seperti selongsong peluru, pecahan granat, hingga plat besi ranjau. Semuanya ia simpan di gua persembunyiannya di tengah hutan. Sayangnya, di usianya yang masih belia, Xiao Wu harus kehilangan sang ibu. Di hari pemakaman ibunya, sang ayah datang ditemani oleh beberapa anak buahnya. Namun pertemuan antara Xiao Wu dan Keigo tidak berjalan semanis yang kita kira. Usai upacara pemakaman, Xiao Wu hanya bisa menatap sosok sang ayah dari kejauhan. Kini Xiao Wu tinggal bersama nenek dari ibunya. Sepeninggalan ibunya, sang nenek memberikan Xiao Wu kotak berisikan perhiasan milik mendiang ibunya beserta foto-foto keluarga. Xiao Wu memiliki sobat akrab bernama Yumi. Mereka berdua sering nongkrong berdua sembari berbagi cerita di dalam gua tersebut. Di situ Xiao Wu cerita bahwa ia tidak pernah merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Itulah mengapa ia tidak menangis waktu ibunya meninggal. Xiao Wu merasa paling dekat dengan sosok neneknya. Namun kali itu untuk pertama kalinya ia memberanikan diri menanyakan pada sang nenek mengenai ayahnya. Si nenek akhirnya cerita, neneknya rupanya sengaja menjauhi Keigo karena kehidupan gangster yang berbahaya. Dari awal si nenek tidak setuju anaknya menikah dengan Keigo. Dan sejak mereka bercerai, si nenek sebisa mungkin tidak ikut campur dalam kehidupan Keigo dan lebih fokus merawat Xiao Wu. Meski demikian, dalam lubuk hatinya yang terdalam, Xiao Wu mengagumi sosok ayahnya sebagai seorang gangster. Tak bisa dipungkiri, Xiao Wu pun mewarisi kebarbaran ayahnya. Pernah suatu ketika dirinya dan Yumi diganggu oleh para cowok di sekolahnya. Dengan bengis namun tenang, Xiao Wu pun berniat balas dendam. Scene berganti menceritakan kehidupan Keigo di Taipei. Keigo merupakan seorang bos gangster yang disayangi dan dihormati oleh para bawahannya. Ia memiliki 2 orang anak buah setia, yakni Stunt dan Dreamer. Malamnya, Dreamer dan Stunt tengah berjaga di bar karaoke yang dikelola Keigo. Di sana juga ada Coco, pemilik bar sekaligus pacar Keigo. Malam itu, bar itu sedang dikunjungi oleh seorang polisi korup yang mari kita sebut saja Kung Lao. Sialnya, di situ terjadi cekcok antara Kung Lao dengan anak buah Keigo. Hal ini membuat Keigo jelas makin pusing karena pemasukan dari bisnisnya teramat menyedihkan. Ditambah lagi dia harus berurusan dengan polisi. Keesokan paginya, Keigo mendapat telepon dari si nenek yang mengabarkan soal kasus Xiao Wu di sekolah. Ia meminta Keigo untuk datang dan menyelesaikan masalahnya. Tapi sebelum pergi, Keigo mendatangi Dreamer yang tengah merawat ayahnya yang sudah sepuh. Keigo memerintahkan Dreamer untuk meminta maaf secara resmi pada Kung Lao di rumah sakit, sekaligus membawakan hadiah.
Tapi bukannya membawakan hadiah dan minta maaf, Dreamer dan Stone malah kembali mencari keributan. Sementara itu, Keigo akhirnya tiba di sekolah Xiaowu. Rupanya bocah yang disiram tai sapi oleh Xiaowu adalah anak anggota kongres daerah setempat. Namun hal itu tidak membuat Keigo takut sama sekali. Ni hao. 因为你小玉她气喘发作。郭主任，你看着办。不好意思啊。Sayangnya, pihak sekolah tetap memutuskan bahwa Xiaowu harus pindah sekolah. Dan akhirnya diputuskan bahwa Xiaowu akan pindah ke Taipei dan tinggal bersama ayahnya. Sebelum Keigo pulang, si nenek berpesan padanya bahwa Xiaowu adalah cucu satu-satunya. Ia meminta agar Keigo menjaganya dengan baik. Xiaowu sebenarnya amat senang karena bisa tinggal bersama sang ayah. Namun di sisi lain ia juga amat sedih karena harus berpisah dengan neneknya tersayang. Singkat cerita, Xiaowu pun memulai kehidupan baru bersama ayahnya di Taipei. Sedangkan diam-diam, Xiaowu penasaran dengan tato milik ayahnya. Ia berulang kali meminta sang ayah memperlihatkan tatonya, namun Keigo selalu menolaknya. Perlahan namun pasti, sifat keduanya sama-sama berubah. Xiaowu kini mengenal dunia baru yang selama ini tak pernah ia temui sebelumnya. Serta Keigo yang juga harus membiasakan diri mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Perlahan namun pasti, jarak antara bapak dan anak ini pun semakin dekat. Keigo juga memperkenalkan Xiaoyu pada pacarnya, yakni Koko. Namun Xiaowu terlihat tidak senang pada Koko. Hingga suatu hari, bos Keigo yang bernama Ox pulang dari Thailand. Hubungan antara Keigo dan Ox sudah layaknya kakak dan adik. Malamnya mereka mengadakan pesta penyambutan Ox, di mana di sana Xiaowu juga diajak dan sudah diperlakukan oleh para anggota gangster layaknya keluarga sendiri. Di situ Koko juga berjanji bahwa dia tidak akan merampas Keigo dari Xiaowu. Xiaowu pun juga tampak senang bisa semakin dekat dengan kelompok gangster ayahnya. Esoknya Xiaowu mulai masuk ke sekolah barunya. Sayangnya, sebagai pendatang dari desa, serta karena gayanya yang tengil, Xiaowu langsung dibully oleh murid lain. Namun sebagai anak seorang bos gangster, Xiaowu tidak tinggal diam. Esoknya, si tukang bully yang bernama Mini langsung diajak ayahnya ke kantor gangster bos Ox. Rupanya mereka baru tahu kalau Xiaowu adalah putri dari Keigo. Mereka pun berulang kali meminta maaf dan Keigo pun memaafkannya. Sejak saat itu, Mini dan Xiaowu pun mulai berteman. Mini juga mengenalkan Xiaowu dengan sepupunya, yakni Sam. Di sisi lain, kedatangan bos Ox rupanya memiliki tujuan tersendiri. Saat mengobrol berdua, ia mengajak Keigo untuk mulai berbisnis narkoba. Mendengar ini, raut wajah Keigo sontak berubah. Bagi Keigo, bisnis narkoba adalah bisnis paling hina untuk para gangster. Namun bos Ox tidak menyerah di situ. Ia bahkan mengajak Kung Lao, si polisi korup, untuk bekerja sama. Mengetahui ini, Keigo jelas semakin murka hingga ia memilih pergi. Suatu malam, Xiaowu pulang malam diantar oleh Sam. Di situ, Sam menitipkan sebungkus rokok pada Xiaowu dengan alasan takut ketahuan ayahnya. Melihat ini, Keigo jelas curiga dan tidak senang. Boleh. Boleh. Apa Keigo? Tak terima dibentak, Xiaowu malah semakin nekat dan mengaku kalau dia habis bikin tato di punggungnya, yang jelas membuat Keigo semakin murka.
可以，为什么不可以？不可以就是不可以。不可以选你。Tak lama kemudian, Keigo mendatangi Xiaowu yang pergi ke tempat Koko bekerja. Di situ Xiaowu menjelaskan makna tato yang ia buat, yang bergambar singa barongsai yang memegang seekor ikan. Bagi Xiaowu, tato itu adalah perlambangan doa, yakni agar dewa singa selalu menjaga ayahnya yang dilambangkan oleh ikan tersebut. Karena di sana nama Keigo memiliki makna semacam ikan sungai. Mendengar ini, Keigo pun tersentuh hatinya. Ia pun meminta maaf kepada Xiaowu dan mereka pun pergi pulang. Esoknya, Keigo pergi ke sekolah Xiaowu dan membuntuti Sam. Rupanya, diam-diam Sam melakukan transaksi narkoba dengan salah satu anggota gangster bawahan Ox. Dipenuhi amarah, Keigo langsung mendatangi Ox di kantornya. Dia memberitahunya soal narkoba yang ia temukan di tas Xiaowu. Keigo sudah tidak peduli lagi dengan penjelasan bos Ox dan memutuskan untuk keluar dari geng tersebut. Setelah lepas tangan dari bisnis narkoba gengnya, Keigo mengajak putrinya tercinta untuk pergi liburan ke pantai yang dulu pernah mereka kunjungi waktu Xiaowu masih kecil. Suatu malam, waktu Stunt dan Dreamer sedang mengantar pasokan narkoboy, mobil mereka tiba-tiba dicegat di jembatan. Dari sana, Stunt dan Dreamer langsung mendatangi bar Koko untuk mengambil senjata dan bersiap-siap. Melihat ini, Koko pun panik dan langsung menelepon Keigo. Tapi sebelum sempat bicara, Kung Lao dan para polisi sudah menyergap tempat tersebut. Di vilanya, Keigo hanya bisa mendengar pembicaraan mereka dari telepon. Tahu bahwa ada yang tidak beres, Keigo langsung mengajak Xiaowu untuk kembali ke Taipei. Sementara di bar, ketika Keigo tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Xiaowu pun hanya bisa syok melihat cipratan darah di mana-mana. Sementara itu, bos Ox terlihat sedang berdoa di kuil. Setelah itu ia pergi untuk memancing di sungai. Keigo tahu bahwa bos Ox adalah dalang dari kasus ini. Ia pun bersikeras menuntut balas dendam. Diam-diam, Xiaowu membuntutinya dengan taksi. Ketika tiba di dekat sungai, Keigo menyadari bahwa pistol yang ia bawa dipenuhi foto dirinya dan Xiaowu. Ia pun memilih membawa pistol yang lain dan meninggalkan pistol itu di mobil. Tak lama, Xiaowu tiba di tempat itu. Melihat pistol di mobil ayahnya, ia langsung memecahkan kaca mobilnya dan membawa pistol tersebut. Begitu Xiaowu tiba di tempat itu, bos Ox dan ayahnya sama-sama sudah tergeletak di tanah dengan lubang tembakan di dada. Xiaowu pun tak mampu menahan isak tangisnya. Waktu bersama sang ayah tercinta hanya berlangsung sebentar. Kebahagiaannya direnggut sang waktu. Kenangan manisnya bersama sang ayah melesat di pikiran bagaikan kilat menyambar. Sementara yang ia rasakan hanyalah tubuh dingin sang ayah di pelukannya yang sudah tak bernyawa. Waktu pun berlalu. Bersama sang nenek, Xiaowu pergi sekali lagi ke pantai tempat ia pernah berlibur bersama mendiang sang ayah. Di situ neneknya menunjukkan foto ayahnya yang memperlihatkan tato di badannya. Ternyata tato itu bergambar wajah Xiaowu dan ibunya. Lalu di tengah deburan ombak dan hamparan pasir, Xiaowu menari. Meski ada duka di hati, Xiaowu terus menari, berharap sang ayah dapat melihatnya dengan hati senang dan tenang, karena putrinya akan selalu mencintainya. Dan filmnya pun Mamat. Sad ending ternyata, guys. Jujur filmnya keren sih.
Di sini kita diliatin bagaimana kehidupan pribadi seorang gangster. Di luar dari segala kebarbaran dan tindak kriminal, bahwa sejatinya tuh gangster tuh juga masih manusia gitu loh. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa buat share videonya, di like kalau kalian suka, dikomentarin kalau ada yang bisa dikomentarin, di subscribe sama nyalain loncengnya kalau pengen nonton paling pertama. Dan bye!